Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Yuliana Muhammad. Nah teman-teman, di video sebelumnya kan kita sudah membahas materi tentang optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital. Nah teman-teman, di video kita kali ini tuh kita akan membahas materi tentang peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Perbankan syariah saat ini menjadi salah satu pilar penting dalam sistem keuangan nasional. Nah, keberadaannya tidak hanya sekedar sebagai alternatif dari perbankan konvensional, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam. Namun, kesuksesan perbankan syariah tidak dapat dilepas dari dukungan lembaga dan industri pendukung yang bekerja secara sinergis. Lembaga-lembaga ini mencakup regulator, lembaga keuangan non-bank, lembaga peminjam, lembaga pendidikan, hingga industri teknologi keuangan yang membantu memfasilitasi operasional bank syariah. Dengan dukungan yang kuat dari berbagai pihak, perbankan syariah dapat tumbuh lebih cepat, dipercaya masyarakat luas, dan mampu bersaing secara global. Kolaborasi lintas sektor inilah yang menjadi kunci keberlanjutan ekosistem ekonomi syariah di Indonesia. Dalam perkembangan dunia keuangan modern, lembaga dan industri pendukung memiliki peran yang sangat strategis dalam menunjang aktivitas perbankan syariah. Mereka bukan hanya berfungsi sebagai pelengkap, melainkan juga sebagai motor penggerak yang memastikan sistem keuangan syariah berjalan sesuai prinsip Islam. Peran tersebut meliputi dukungan dalam hal operasional seperti penyediaan layanan perbankan yang efisien dan aman, hingga dukungan dalam edukasi dan promosi produk perbankan syariah kepada masyarakat luas. Melalui kegiatan literasi keuangan syariah, masyarakat dapat lebih memahami perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional, serta manfaat yang ditawarkan oleh sistem syariah dalam menciptakan keadilan ekonomi. Selain itu, lembaga pendukung juga membantu menciptakan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah dengan menjamin transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap hukum Islam. Tanpa adanya kolaborasi antara lembaga pendukung dan industri, perbankan syariah akan sulit berkembang secara optimal dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Nah teman-teman, sebelum masuk lebih jauh, kita juga harus tahu dulu definisi dari bank syariah. Nah, perbankan syariah adalah sistem keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam atau syariah, di mana seluruh kegiatan transaksi harus bebas dari riba atau bunga, gahara itu ketidakpastian yang merugikan, dan masih spekulasi atau perjudian. Konsep ini menempatkan aspek keadilan, kemitraan, dan keberkahan sebagai dasar utama dalam setiap aktivitas ekonomi. Praktiknya, bank syariah menjalankan fungsi intermediasi keuangan melalui akad-akad seperti mudharabah, yaitu bagi hasil, musyarakah, kerjasama modal, murabah, jual beli, dan ijarah, yaitu sewa. Berbeda dengan sistem konvensional yang berorientasi pada bunga dan keuntungan semata. Perbankan syariah mengedepankan etika dan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, tujuan perbankan syariah tidak hanya untuk memperoleh laba, tetapi juga menciptakan kesejahteraan bersama atau maslahah, memberdayakan ekonomi umat, dan menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Teman-teman, kemudian ada peran lembaga keuangan. Lembaga keuangan syariah seperti Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS, serta Koperasi Syariah memiliki posisi vital dalam ekosistem keuangan Islam. Mereka berfungsi sebagai perantara antara masyarakat yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan pembiayaan. Tetapi semua aktivitas tersebut harus melalui mekanisme yang sesuai dengan prinsip syariah.
Bank syariah bertanggung jawab memastikan bahwa seluruh produk dan layanan mulai dari tabungan, deposito, pembiayaan usaha, hingga investasi telah memenuhi standar hukum Islam dan disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Selain itu, lembaga-lembaga ini berperan dalam mendukung pemberdayaan ekonomi umat, khususnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau disebut dengan UMKM. Mulai pembiayaan berbasis bagi hasil, mereka membantu masyarakat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan tanpa terjerat bunga. Koperasi syariah juga menjadi wadah penting bagi masyarakat kecil untuk memperoleh pembiayaan yang adil dan mudah diakses. Dengan prinsip saling tolong-menolong atau ta'awun, lembaga keuangan syariah menciptakan sistem ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Secara keseluruhan, peran lembaga keuangan syariah bukan hanya sebagai penyedia dana, tetapi juga sebagai penggerak moral ekonomi Islam yang mengedepankan etika, kejujuran, dan keadilan dalam setiap transaksi. Kemudian ada regulasi dan kebijakan. Poin utama dari materi regulasi penting untuk menjaga integritas, menciptakan kepercayaan, dan stabilitas di pasar perbankan syariah. Implementasi prinsip syariah. Regulasi tidak hanya mengatur aspek keuangan, tetapi juga memastikan bahwa semua operasional dan produk bank benar-benar sesuai dengan prinsip syariah, itu bebas dari riba, gharar, dan masyir. Ini mewujudkan melalui peran Dewan Pengawasan Syariah atau DPS yang memiliki kekuatan hukum dan diawasi oleh otoritas. Kerangka manajemen risiko. Stabilitas pasar syariah sangat bergantung pada kerangka manajemen risiko yang unik. Otoritas harus menetapkan aturan yang spesifik untuk risiko yang melekat pada skema pembiayaan syariah. Misalnya risiko revenue sharing pada skema mudharabah atau masyarakat. Harmonisasi standar global. Kebijakan juga perlu diarahkan pada adopsi standar internasional seperti yang dikeluarkan oleh Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions National untuk meningkatkan daya saing dan interoperabilitas perbankan syariah di kancah global. Kemudian ada edukasi dan pelatihan, investasi pada sumber daya manusia dan masyarakat. Poin utama di materi ini adalah edukasi sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan menciptakan individu yang memiliki pengetahuan tentang produk dan layanan syariah. Kemudian ada literasi keuangan syariah inklusif. Program edukasi harus menyasar berbagai segmen dan tidak hanya nasabah potensial, tetapi juga pelaku UMKM dan masyarakat akar rumput. Fokusnya adalah menjelaskan manfaat ekonomi dan sosial dari keuangan syariah, bukan hanya aspek religiusnya. Spesialisasi tenaga ahli lembaga pendidikan dan pelatihan harus menciptakan kurikulum yang lebih spesifik untuk melahirkan tenaga kerja yang menguasai bidang khusus, seperti analisis keuangan syariah, auditor syariah, atau spesialis teknologi finansial syariah. Peran media dan digital edukasi modern harus memanfaatkan platform digital dan media sosial untuk menyebarkan informasi yang mudah dicerna dan menarik. Ini membantu menghilangkan mitos dan kesalahpahaman tentang perbankan syariah. Selanjutnya ada inovasi produk dalam perbankan syariah. Inovasi produk merupakan salah satu aspek terpenting dalam perkembangan perbankan syariah modern. Tanpa inovasi, lembaga keuangan syariah akan sulit bersaing dengan bank konvensional yang terus memperbarui layanannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang dinamis. Inovasi dalam konteks perbankan syariah bukan hanya menciptakan produk baru, tetapi juga mengadaptasi teknologi sistem dan strategi
dan strategi pelayanan agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan larangan riba. Dalam beberapa tahun terakhir, inovasi produk syariah berkembang sangat pesat. Salah satu contohnya adalah digitalisasi layanan perbankan syariah. Kini banyak bank syariah telah menghadirkan mobile banking syariah, internet banking, e-wallet halal, dan sistem pembayaran berbasis kris yang memudahkan transaksi keuangan secara cepat, aman, dan efisien. Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah tidak tertinggal dalam mengikuti era digitalisasi keuangan global. Selain digitalisasi, inovasi juga terjadi pada produk pembiayaan dan investasi. Bank syariah kini mengembangkan produk-produk seperti pembiayaan mikro berbasis komunitas, pembiayaan hijau hingga produk investasi berbasis wakaf dan suku kredit syariah. Produk-produk ini tidak hanya menguntungkan dari sisi ekonomi, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan sosial masyarakat. Inovasi produk juga mencakup pengembangan model bisnis yang fleksibel dan relevan dengan kebutuhan generasi muda. Misalnya, adanya tabungan digital syariah dengan fitur edukasi keuangan, produk pembiayaan untuk usaha startup halal, hingga layanan konsultasi investasi syariah online. Semua inovasi tersebut bertujuan untuk menjadikan bank syariah lebih inklusif, mudah dijangkau, dan mampu menjawab tantangan zaman digital dan globalisasi. Namun, dalam mengembangkan inovasi, bank syariah tetap harus memperhatikan prinsip dasar syariah. Setiap produk baru harus melalui proses fatwa Dewan Syariah Nasional untuk memastikan bahwa produk tersebut tidak mengandung unsur riba, gharar atau ketidakjelasan maupun maisir atau spekulasi. Dengan demikian, inovasi tidak hanya berorientasi pada keuntungan bisnis, tetapi juga menjaga keberkahan dan keadilan dalam setiap transaksi keuangan. Pada akhirnya, inovasi produk dalam perbankan syariah berfungsi sebagai motor penggerak kemajuan industri. Melalui inovasi yang tepat dan berkelanjutan, bank syariah akan semakin diminati masyarakat, mampu bersaing dengan sistem konvensional, dan berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Kerjasama internasional dalam perbankan syariah. Kerjasama internasional memiliki peranan yang sangat penting dalam memperkuat posisi dan daya saing perbankan syariah di tingkat global. Dalam dunia yang semakin terhubung, kolaborasi lintas negara memungkinkan lembaga perbankan syariah untuk saling bertukar pengetahuan, teknologi, pengalaman, dan praktik terbaik yang dapat memperkaya dan memperkuat sistem keuangan Islam secara keseluruhan. Salah satu bentuk nyata kerjasama internasional dalam kemitraan antar bank syariah. Selanjutnya, kerjasama internasional dalam perbankan syariah. Kerjasama internasional memiliki peranan yang sangat penting dalam memperkuat posisi dan daya saing perbankan syariah di tingkat global. Dalam dunia yang semakin terhubung, kolaborasi lintas negara memungkinkan lembaga perbankan syariah untuk saling bertukar pengetahuan, teknologi, pengalaman, dan praktik terbaik yang dapat memperkaya dan memperkuat sistem keuangan Islam secara keseluruhan. Salah satu bentuk nyata kerjasama internasional adalah kemitraan antar bank syariah dari berbagai negara. Melalui kemitraan ini, bank dapat memperluas jaringan bisnis internasional, memperkuat akses ke pasar global, serta mendorong pembiayaan lintas negara yang sesuai dengan prinsip syariah. Misalnya, kerjasama antara Bank Syariah Indonesia dengan lembaga keuangan dari negara-negara Timur Tengah, Malaysia,
Malaysia atau Brunei Darussalam dalam pengembangan produk investasi. Kemudian ada kerjasama internasional. Dalam perbankan syariah, kerjasama internasional memiliki peranan yang sangat penting dalam memperkuat posisi dan daya saing perbankan syariah di tingkat global. Dalam dunia yang semakin terhubung, kolaborasi lintas negara memungkinkan lembaga perbankan syariah untuk saling bertukar pengetahuan, teknologi, pengalaman, dan praktik terbaik yang dapat memperkaya dan memperkuat sistem keuangan Islam secara keseluruhan. Salah satu bentuk nyata kerjasama internasional adalah kemitraan jam terbang syariah dari berbagai negara. Melalui kemitraan ini, bank dapat memperluas jaringan bisnis internasional, memperkuat akses ke pasar global, serta mendorong pembiayaan lintas negara yang sesuai dengan prinsip syariah. Misalnya, kerjasama antar bank syariah Indonesia dengan lembaga keuangan dari negara-negara Timur Tengah, Malaysia, atau Brunei Darussalam dalam membangun produk investasi sukuk internasional atau pembiayaan proyek infrastruktur halal. Selain kemitraan bisnis, kerjasama juga dapat berupa pertukaran keilmuan dan pelatihan profesional. Banyak lembaga internasional seperti Islamic Development Bank, Accounting and Auditing Organizational for Islamic Financial Institution, dan Islamic Financial Service Board yang aktif menjalin hubungan dengan bank-bank syariah di berbagai negara untuk mengembangkan standar internasional keuangan Islam. Melalui kerjasama ini, perbankan syariah Indonesia dapat belajar dari pengalaman negara-negara yang lebih maju dalam praktik keuangan syariah serta menyesuaikannya dengan kondisi lokal. Kerjasama internasional juga berperan penting dalam memperkuat stabilitas sistem keuangan global. Dengan adanya koordinasi antar negara dalam hal regulasi, tata kelola, dan manajemen risiko, perbankan syariah dapat lebih siap menghadapi tantangan global seperti krisis ekonomi, fluktuasi nilai tukar, dan perubahan teknologi finansial. Dalam konteks ini, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pusat keuangan syariah dunia global Islamic Financial Hubungan. Mengingat potensi ekonomi umat dan dukungan regulasi yang terus berkembang, selain itu, kerjasama lintas negara membantu memperluas penerapan ekonomi halal secara global. Melalui sinergi antara sektor perbankan syariah, industri halal, dan pasar modal syariah, dapat tercipta ekosistem ekonomi yang terintegrasi, adil, dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan visi besar ekonomi Islam, yaitu menciptakan kesejahteraan bersama dan kemakmuran yang merata berdasarkan nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, kerjasama internasional bukan sekedar hubungan antar lembaga keuangan, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat diplomasi ekonomi Islam, meningkatkan citra positif perbankan syariah di mata Indonesia di mata dunia, serta membuka peluang investasi dan pembiayaan global sesuai prinsip syariah. Kemudian ada tantangan yang dihadapi perbankan syariah. Perbankan syariah memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang, terutama di negara dengan mayoritas penduduk muslim seperti Indonesia. Namun, dalam perjalanannya terdapat berbagai tantangan fundamental yang perlu dihadapi agar sistem ini dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman dan literasi masyarakat terhadap konsep perbankan syariah. Banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa perbankan syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional. Padahal, sistem syariah berlandaskan prinsip keadilan, kemitraan, dan larangan terhadap praktik riba. Rendahnya literasi ini mengakibatkan masyarakat belum sepenuhnya
dan memahami manfaat nyata dari produk keuangan berbasis syariah. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan edukatif dan sosialisasi yang masif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Edukasi dapat dilakukan melalui lembaga pendidikan, seminar, media digital, serta kegiatan literasi keuangan nasional. Kemudian, tantangan yang kedua adalah persaingan ketat dengan perbankan konvensional. Bank konvensional memiliki jaringan yang lebih luas, modal yang lebih besar, dan dukungan teknologi yang lebih maju. Akibatnya, bank syariah seringkali tertinggal dalam hal layanan, inovasi, dan kemudahan akses. Untuk menandingi hal tersebut, bank syariah perlu meningkatkan efisiensi operasional, inovasi produk, dan pelayanan berbasis nilai-nilai Islam. Misalnya dengan menghadirkan layanan digital berbasis syariah yang ramah pengguna serta menawarkan produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Tantangan berikutnya adalah keterbatasan akses dan infrastruktur. Sebagian wilayah Indonesia, terutama daerah pedesaan dan kepulauan, belum memiliki akses mudah terhadap lembaga keuangan syariah. Jaringan kantor cabang, ATM maupun layanan digital syariah masih belum merata. Akibatnya masyarakat di wilayah tersebut lebih memilih menggunakan jasa keuangan non-syariah karena faktor kemudahan. Oleh karena itu, diperlukan strategi ekspansi dan digitalisasi inklusif, misalnya dengan menggandeng lembaga keuangan mikro syariah atau fintech berbasis syariah agar layanan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, tantangan lain yang tak kalah penting adalah kekurangan sumber daya manusia yang kompeten di bidang perbankan syariah. Banyak karyawan perbankan yang masih berlatar belakang konvensional, sehingga pemahaman mereka tentang prinsip syariah belum sepenuhnya mendalam. Hal ini perlu diatasi dengan pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan agar tenaga kerja di sektor ini memiliki kompetensi profesional dan pemahaman nilai syariah yang kuat. Dan tantangan yang terakhir, perbankan syariah juga menghadapi tantangan dalam peningkatan kepercayaan dan transparansi. Masyarakat modern sangat memperhatikan aspek integritas dan akuntabilitas. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah harus memastikan semua operasional dan pelaporan dilakukan secara terbuka, profesional, dan sesuai hukum syariah. Dengan pengelolaan yang baik, bank syariah dapat memperkuat kepercayaan masyarakat dan investor internasional. Kemudian ada peran teknologi dalam pengembangan perbankan syariah. Di era digital saat ini, teknologi informasi menjadi pendorong utama perubahan dalam industri keuangan global, termasuk perbankan syariah. Transformasi digital bukan lagi sekedar pilihan, melainkan kebutuhan strategis untuk menjawab tantangan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas perkembangan teknologi keuangan. Memberikan peluang besar bagi perbankan syariah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Melalui penerapan fintech syariah, layanan perbankan menjadi lebih cepat, aman, dan efisien. Misalnya, penggunaan aplikasi mobile banking syariah, internet banking, dan layanan e-wallet halal yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi kapan saja tanpa batasan lokasi. Dengan teknologi ini, akses terhadap produk keuangan syariah menjadi lebih luas dan inklusif, bahkan hingga ke daerah terpencil. Selain itu, teknologi juga membantu meningkatkan kualitas manajemen risiko dan pengawasan syariah. Melalui sistem digital dan data analitis, bank syariah dapat mengidentifikasi pola transaksi yang mencurigakan, mengelola likuiditas secara lebih efisien, serta memastikan semua kegiatan operasional tetap sesuai dengan prinsip syariah. Beberapa lembaga keuangan syariah bahkan mulai menerapkan blockchain teknologi untuk meningkatkan transparansi dan keamanan transaksi.
Peran teknologi juga terlihat dalam pengembangan produk keuangan inovatif berbasis digital. Contohnya, munculnya layanan crowdfunding dan peer-to-peer lending syariah yang memfasilitasi pembiayaan usaha kecil tanpa melanggar prinsip syariah. Model seperti ini membuka peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM yang membutuhkan modal sekaligus memberikan keuntungan bagi investor secara adil melalui sistem bagi hasil. Selain aspek layanan, teknologi juga berperan penting dalam meningkatkan partisipasi dan literasi keuangan masyarakat. Media sosial, aplikasi edukasi digital, serta platform interaktif dapat digunakan untuk menyebarkan informasi tentang prinsip syariah, produk bank syariah, serta manfaat sistem keuangan Islam. Dengan literasi yang baik, masyarakat akan lebih percaya dan aktif menggunakan produk syariah. Namun, dalam memanfaatkan teknologi, bahkan bank syariah juga harus memperhatikan keamanan data dan etika digital. Perlindungan terhadap privasi nasabah, pencegahan kejahatan siber, serta kesesuaian sistem digital dengan hukum syariah harus menjadi prioritas utama. Dengan keseimbangan antara inovasi dan kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam, teknologi dapat menjadi alat dakwah ekonomi yang memperkuat posisi keuangan syariah di era modern. Nah, teman-teman, kesimpulan materi kita ini adalah dapat disimpulkan bahwa pengembangan perbankan syariah bukanlah proses yang sederhana, melainkan hasil dari kerjasama dan komitmen banyak pihak, lembaga keuangan, pemerintah, regulator, akademisi, dan masyarakat. Semuanya memiliki peran yang saling melengkapi dalam memperkuat ekosistem keuangan syariah. Tantangan seperti rendahnya literasi, persaingan dengan bank konvensional, dan keterbatasan akses harus dijawab dengan strategi kolaboratif dan inovatif. Edukasi publik harus terus digalakkan agar masyarakat memahami bahwa sistem perbankan syariah bukan hanya alternatif, tetapi solusi keuangan yang etis dan berkeadilan. Teknologi menjadi elemen penting yang tidak bisa dipisahkan dari masa depan perbankan syariah. Melalui digitalisasi, bank syariah dapat menjangkau masyarakat lebih luas, memperkuat efisiensi operasional, dan meningkatkan partisipasi ekonomi umat. Inovasi berbasis prinsip Islam akan menjadi identitas yang membedakan bank syariah dari sistem konvensional. Dengan kolaborasi, inovasi, dan edukasi, perbankan syariah akan mampu berkembang menjadi sistem keuangan yang berkelanjutan, berdaya saing tinggi, dan membawa kemaslahatan bagi umat. Di masa depan, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pusat keuangan syariah dunia dengan menampilkan perbankan yang tidak hanya kompetitif secara ekonomi, tetapi juga unggul dalam nilai spiritual dan moral. Baik teman-teman, itu saja materi kita hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.